Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa kembali bersama saya Saiful Nugraha dengan mata kuliah Sistem Organisasi Berkas. Pada materi sebelumnya kita telah membahas konsep atau pengertian daripada sistem organisasi berkas itu sendiri. Maka untuk materi kali ini kita akan membahas media penyimpanan yang berhubungan dengan sistem organisasi berkas. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu media penyimpanan. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa media penyimpanan itu tergolong dalam suatu hardware atau dalam arsitekturnya itu digolongkan sebagai hardware atau perangkat keras karena media penyimpanan ini adalah peralatan yang dapat kita lihat, yang dapat kita sentuh seperti itu, yang fungsinya adalah untuk menyimpan representasi suatu data. Oleh karena itu, dari media penyimpanan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama itu adalah primary storage. Primary storage atau media penyimpanan primer itu dapat dicirikan dengan yang pertama itu kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang kedua, kapasitas terbatas atau bisa dikategorikan sebagai kapasitas yang kecil. Kemudian dapat diakses secara langsung oleh CPU. Kemudian digolongkan sebagai memori utama. Dan yang terakhir itu adalah volatile storage. Nah, nanti kita akan bahas apa itu sih volatile storage. Nah, yang berikutnya ada juga bagian-bagian yang penting yang terdapat di dalam primary storage tadi atau media penyimpanan primer. Yang pertama itu adalah input storage area, di mana fungsinya itu adalah menampung data yang dibaca. Kemudian program storage area itu adalah penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi untuk pengolahan data. Seperti itu. Kemudian ada juga working storage area, tempat atau di mana pemrosesan data dilakukan. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah output storage area, yaitu tempat atau penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat output. Nah, berdasarkan hilang atau tidaknya data tersebut yang ada di program seperti itu di dalam media penyimpanan itu tergolong menjadi dua kategori ya. Seperti tadi ciri atau media penyimpanan primer itu digolongkan sebagai volatile storage. Artinya apa? Artinya adalah berkas atau file data atau program bahkan akan hilang jika tidak adanya daya atau listrik yang teralir ke perangkat media penyimpanan tersebut. Ya. Kemudian non volatile storage itu artinya adalah berkas, data atau file bahkan program tidak akan hilang sekalipun listrik itu dipadamkan. Jadi ketika ada listrik ataupun tidak ada, maka media penyimpanan atau berkas itu tidak akan hilang. Itu makanya disebut sebagai non volatile storage. Berbeda dengan volatile storage yang sangat bergantung pada aliran atau daya listrik yang ada. Seperti itu. Jadi ketika data yang ada di dalam primary storage tadi yang bersifat volatile gitu. Jadi ketika listrik tersebut padam atau tidak ada daya yang teraliri di dalam perangkat media penyimpanan tersebut, maka data atau berkas atau file tersebut akan hilang seperti itu. Nah, kemudian berikutnya berdasarkan pengaksesannya ya, berdasarkan pengaksesannya jadi sistem aksesnya. Jadi bagaimana cara data atau file tersebut dapat diakses itu dibagi juga menjadi dua kategori atau dua jenis ya. Seperti teman-teman tahu, itu terbagi menjadi yang pertama itu adalah random access memory dan yang kedua adalah read only memory. Nah, kemudian yang RAM ini adalah bagian dari main memory atau memori utama yang dapat kita isi dengan data atau program dari disket atau sumber lain. Itu di mana data-data dapat ditulis maupun dibaca pada lokasi di mana saja di dalam memori. Dan kemudian RAM ini adalah bersifat volatile ya. Jadi program atau data atau berkas yang ada di dalamnya akan hilang ketika tidak ada aliran listrik yang menuju kepada perangkat perangkat media penyimpanan seperti random access memory. Berbeda dengan ROM tadi, ya, berbeda dengan ROM yaitu memori yang hanya dapat dibaca. ROM biasanya juga ditulisi program maupun data dari pabrik dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi di dalam komputer misalnya itu sudah
diisi bahasa mesin yang di dalamnya atau diisi interpreternya itu di dalam bahasa basic atau bahasa mesin. Nah, berikutnya juga ada tipe lain daripada read only memory. Yang pertama itu ada programmable read only memory, yaitu merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Jadi dia tidak bisa diisi data secara berulang karena merupakan tempat atau media yang digunakan hanya untuk atau hanya dapat diisi oleh data sekali saja, sekali penginputan seperti itu. Kemudian yang kedua ada EPROM, yaitu Erasable Programmable Read Only Memory. Jadi jenis dari PROM ini atau Programmable Read Only Memory yang dapat dihapus dengan bantuan sinar ultraviolet. Setelah dihapus, maka dapat diprogram kembali. Gitu. Jadi yang kedua, maksud saya yang ketiga itu adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Adalah tipe khusus dari Programmable Read Only Memory yang tadi, ya, yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Seperti juga tipe PROM lainnya, Electrical Erasable ini ya dapat menyimpan isi datanya bahkan saat listrik sudah dimatikan. Jadi bersifat non volatile seperti itu ya. Jadi sudah saya sebutkan bahwa kalau jenis daripada read only memory itu adalah non volatile storage atau media penyimpanan yang berisi data atau tidak akan hilang atau tidak akan terhapus ketika aliran listrik sudah dimatikan seperti itu. Nah, berikutnya itu yang kedua itu ada yang disebut dengan secondary storage. Yang seperti yang pertama itu kita sudah mengetahui jenis-jenis ataupun tipe penyimpanan primer atau media penyimpanan primer. Yang kedua ini ada secondary storage atau media penyimpanan sekunder. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya itu dapat disebutkan seperti ini. Jadi yang pertama itu tidak dapat diakses langsung oleh CPU, jadi harus di-copy dulu ke dalam suatu buffer memori. Kemudian kecepatan aksesnya yang lebih rendah gitu dibandingkan dengan media penyimpanan utama ya atau primary storage tadi. Kemudian kapasitasnya besar. Contoh yang dapat kita tahu atau yang dapat kita lihat sehari-hari itu magnetic tape ya, magnetic disk, kemudian ada optical disk, kemudian ada flash memory. Nah, sifatnya itu adalah non volatile storage gitu. Jadi walaupun tidak ada listrik yang teraliri, walaupun listriknya sudah dimatikan, tetapi media penyimpanan sekunder ini dapat masih atau data yang ada di dalamnya itu masih tersimpan dengan baik seperti itu. Nah, kegunaan utama dari penyimpanan sekunder antara lain penyimpanan program untuk penggunaan masa depan masa mendatang gitu. Jadi tidak hanya sebagai file yang bersifat persisten atau dapat digunakan secara terus-menerus, tetapi dengan adanya penyimpanan sekunder ini program atau data atau berkas itu juga dapat digunakan secara terus-menerus bahkan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua itu adalah penyimpanan informasi juga dalam bentuk file. Nah, dari jenis-jenisnya, ya, dari jenis-jenis daripada penyimpanan sekunder ini atau jenis secondary storage, itu dibagi juga menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah serial atau sequential access storage device. Gitu. Jadi tidak dapat diakses secara langsung, di posisinya harus sekuen atau urut. Jadi bagaimana mengakses suatu file yang ada di dalamnya, itu harus secara urut. Gitu. Jadi misalnya ada 5 file. Jadi ketika saya ingin atau teman-teman ingin mengakses suatu file yang berada di indeks nomor 5 atau berada di posisi 5, itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi dia harus membaca nomor 1 atau membaca file yang setelahnya di nomor 2, nomor 3, 4 sampai dengan nomor 5 yang ingin kita baca atau kita akses seperti itu. Nah, kekurangan atau kelebihannya itu kapasitas lebih besar, harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah, kemudian kecepatan lebih lambat berbanding dengan direct access storage device atau DASD. Nah, contoh daripada SASD ini adalah magnetic tape, punch card, punch paper tape. Seperti itu. Nah, berikutnya yang sudah dibahas tadi juga ada
Direct Access Storage Device atau DASD. Nah, berbeda dengan SASD tadi, jadi di dalam secondary storage ini atau jenis secondary storage yang dinamakan dengan DASD ini dapat diakses secara langsung di posisinya. Jadi tidak seperti tadi ya. Jadi tidak seperti mengurutkan terlebih dahulu atau membaca file yang ada sebelumnya. Jadi dapat diakses secara langsung. Jadi misalnya seperti tadi ada media atau file yang berisi pada media penyimpanan nomor 5. Jadi ketika ingin membacanya atau mengaksesnya langsung direct atau langsung kepada file yang bernomor 5 seperti itu. Jadi tidak seperti yang tadi yang harus urut dulu gitu. Yang satu, kemudian membaca yang nomor 2, membaca nomor 3, membaca nomor 4 dan terakhir membaca nomor 5. Kelebihan dan kekurangannya, kapasitas lebih besar, harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah, kecepatan lebih lambat berbanding dengan main memory. Jadi di sini sudah dilihat bahwa kecepatan daripada secondary storage itu pasti berbeda dengan main memory ya atau penyimpanan utama atau penyimpanan primer. Gitu. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah magnetic disk, floppy disk, kemudian ada juga mass storage. Gitu. Nah, kemudian pembahasannya itu adalah pertimbangan yang kita bisa gunakan sebagai atau untuk memilih alat media penyimpanan ya. Jadi seperti teman-teman misalnya yang menggunakan atau membuat suatu aplikasi, membuat suatu sistem, membuat suatu database yang hubungannya dengan media penyimpanan, pasti perlu pertimbangan-pertimbangan gitu. Nah, pertimbangan dalam menggunakan alat penyimpanan atau media penyimpanan ini seperti apa? Jadi yang pertama itu adalah cara penyusunan datanya. Kemudian ya berbicara dengan media penyimpanan tentu kita harus mempertimbangkan juga kapasitasnya, apakah besar, apakah kurang besar, apakah sudah cukup dengan aplikasi atau sistem yang kita buat seperti itu. Kemudian waktu aksesnya, nah yang berikutnya itu juga kecepatan transfer data. Nah kecepatan transfer data ini sangat penting juga. Jadi bagaimana mengolah data yang tersimpan itu hubungannya dengan kecepatan transfer data. Yang berikutnya itu ada harga, kemudian persyaratan pemeliharaan dan juga ada standarisasi daripada kita memilih alat penyimpanan atau media penyimpanan yang kita gunakan. Nah, pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penyimpanan data, ya tentu misalnya seperti tadi ya. Jadi ketika teman-teman membuat suatu sistem, membuat suatu database ya, atau implementasi dari database manajemen sistem, jadi hubungannya itu dengan penyimpanan data. Nah, pertimbangannya tadi ada kapasitasnya, ada kecepatan transfer datanya, ya. Kemudian ada juga standarisasi yang harus menjadi pertimbangan. Nah, sifat dari penyimpanan data ya itu menggunakan kaidah 3 mudah atau bisa disebut mudah disimpan, kemudian mudah dicari, kemudian juga mudah diubah. Ini dari kaidah-kaidah ini kaidah dalam bagaimana kita mengorganisasi suatu berkas di dalam media penyimpanan gitu. Jadi media penyimpanan yang kita gunakan harusnya mudah untuk disimpan, kemudian mudah untuk dicari, bahkan mungkin lebih jauh itu mudah diolah kembali gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya itu ada pembagian media penyimpanan. Dari metode akses ya, dari metode akses yang dilaksanakan atau yang dilakukan pada media penyimpanan itu ada dua ya. Yang pertama itu ada sekuensial, ada direct. Yang sekuensial tadi sudah sedikit dibahas bahwa bagaimana mengaksesnya berarti secara runut atau secara berurutan kita mengakses keseluruhan file atau berkas yang ada di dalam media penyimpanan tersebut. Ya, seperti tadi misalnya mau mengakses file yang ada di nomor 5, jadi kita harus mengurutkan satu dulu, kita membaca file yang kedua, membaca file ketiga, dan juga membaca file keempat sampai dengan file yang kelima. Kemudian kalau metode direct berarti langsung dia tidak perlu mengurutkan kembali file atau berkas-berkas yang ada sebelumnya. Nah, untuk pengorganisasian datanya, ini juga hampir sama dengan menambahkan indeks sekuensial. Jadi seperti tadi di
media penyimpanan ketika kita menyimpan suatu file atau suatu berkas atau suatu data, kita harus memberikan indeks gitu. Jadi misalnya tadi ya indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 dan indeks yang kelima gitu. Jadi untuk tekniknya juga ada sekuensial dilakukan secara berurut, kemudian direct itu dilakukan secara langsung gitu. Nah, jenis media penyimpanan yang mempunyai metode akses secara sekuensial itu adalah magnetic tape gitu, atau secara gampangnya itu magnetic kaset ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa untuk menyimpan data audio misalnya dulu itu digunakan media kaset ya, kaset pita seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengakses misalnya suatu kaset yang berisi 5 lagu. Untuk mengakses lagu yang kelima itu kita tidak bisa langsung mengakses lagu yang kelima, tetapi harus dengan menggunakan apa istilahnya ya, forward ya, forward forward lagu yang kelima itu berbeda dengan file digital gitu. Kalau misalnya di MP3 digital, ketika kita ingin memilih lagu yang nomor 5, kita tinggal direct saja langsung menekan lagu yang kelima misalnya. Berbeda dengan magnetic tape tadi ya. Jadi harus secara sekuensial dia melewati data-data atau berkas atau file tersebut sampai dengan file yang kita inginkan. Nah, kemudian jenis media penyimpanan yang punya metode akses secara direct tadi, misalnya optical disk, ya, magnetic disk, dan juga flash memory. Nah, sedikit tentang magnetic tape tadi. Merupakan media penyimpanan sekunder dengan pengaksesan secara sekuensial dan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Ini jenis komputer jenis mini atau mainframe yang lama ya, yang masih menggunakan media penyimpanan secara tape gitu, secara pita. Nah, kemudian dua jenis magnetic tape yang biasa digunakan itu adalah mempunyai dua bentuk standar atau dua jenis mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita kurang lebih setengah inci atau 12,7 mm. Magnetik terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Seperti ini ya, dalam merekam suatu data atau misalnya kalau perekaman suatu audio, perekaman suatu video atau perekaman data itu digunakan suatu pita magnetik. Nah, berikutnya itu magnetic tape, yaitu mempunyai bentuk seperti halnya yang telah kita kenal pada kaset ya. Tadi sudah saya sebutkan, kaset yang terdapat pada audio tape recorder. Nah, ini isinya adalah pita ya, pita magnetik. Sama halnya dengan magnetic tape tadi yang digunakan itu adalah cara pengaksesan daripada media penyimpanan ini atau magnetic tape ini secara sekuensial seperti itu. Nah, data yang ada di dalam magnetic tape disimpan dalam bentuk kode-kode tertentu. Untuk membaca dan menulis data, maka pita magnetik harus diletakkan dalam tape drive yang kira-kira bisa disamakan dengan proyektor. Tape akan terus bergerak selama proses penulisan atau pembacaan berlangsung dengan melewati read and write head. Kemudian, data yang akan direkam dalam guratan magnetik. Sekali data tersebut terekam, maka data akan tetap tinggal sampai data tersebut terhapus atau diganti dengan data baru. Kemudian data yang terdapat pada magnetic tape akan terbagi secara horizontal yang disebut channel atau track dan secara vertikal dalam bentuk kolom ataupun frame. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa data harus di-backup dalam suatu media penyimpanan? Yang pertama, alasannya itu adalah untuk bagaimana kita menghindari resiko dari perangkat atau piranti yang selalu bergerak sehingga menyebabkan kerusakan data. Seperti itu. Kemudian kenapa harus kita backup ya? Karena dapat kita ketahui bahwa data itu dapat hilang karena terjadi sentuhan yang tak wajar antara head dengan permukaan disk. Jadi perlu adanya media penyimpanan lain ya yang digunakan untuk kita dapat membackup suatu data. Nah, seperti itu. Nah, kemudian representasi data pada magnetic tape, data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida
ya. Kemudian tab untuk kode EBCDIC terdiri atas 9 track. 8 track dipakai untuk merekam data dan track ke-9 untuk koreksi kesalahan. Makanya dalam magnetic tape ini juga disebut dengan error check. Itu ada yang disebut dengan event parity dan juga ada odd parity. Seperti itu. Nah, keuntungan penggunaan magnetic tape. Yang pertama itu panjang record tidak terbatas, density juga tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah, kecepatan transfer data tinggi, kemudian yang terakhir itu adalah sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Keterbatasan penggunaan magnetic tape itu adalah akses langsung terhadap record lambat ya, karena dia masih menggunakan sekuensial tadi gitu ya. Jadi akses terhadap record itu pasti sangat lambat karena menggunakan metode akses sekuensial. Kemudian yang kedua ada masalah lingkungan, ada memerlukan penafsiran terhadap mesin dan nah ini tadi proses yang dilakukan harus sekuensial atau secara berurutan. Nah, organisasi berkas dan metode akses pada magnetic tape itu adalah membaca atau menulis pada suatu magnetic tape adalah secara sekuensial. Artinya untuk mendapatkan tempat suatu data, maka data yang di depannya harus dilalui terlebih dahulu. Gitu. Maka dapat dikatakan organisasi data pada file di dalam tape dibentuk secara sekuensial dan metode aksesnya juga secara sekuensial. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah optical disk. Optical disk itu adalah media penyimpanan yang aksesnya langsung ke dalam disk yang menulis dan membaca dengan bantuan cahaya. Gitu. Jadi optik ya, optik. Nah, contoh media penyimpanan yang bersifat optik ini adalah ya biasa CD, DVD gitu ya. Jadi bagaimana membaca, bagaimana memutarnya itu dengan bantuan cahaya atau optik yang ada di dalam perangkat penyimpanannya gitu. Jadi misalnya di sini CD-ROM dapat menyimpan data hingga 600 MB, tetapi kini banyak yang memasarkan dalam ukuran yang lebih besar atau gigabyte gitu. Dengan kapasitas yang begitu besar, maka daya tampung CD-ROM bisa disamakan dengan sekitar 430 disket yang berukuran 1,4 MB. Kalau disket ini sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Jadi yang sering kita gunakan itu adalah CD-ROM atau DVD gitu ya. Nah, kemudian untuk melakukan penyimpanan data, CD-ROM menggunakan panas sinar laser yang akan membakar metalik film melalui lubang khusus. Lubang inilah yang menyajikan data dalam bentuk binary. Dikarenakan hal tersebut, data yang sudah tertulis di atas CD-ROM belum bisa diperbaiki atau diganti dengan baru. Gitu. User hanya bisa membaca untuk kemudian dipindahkan ke dalam hard disk. Hal ini sesuai dengan namanya yaitu compact disk read only memory gitu. Nah, saat ini cukup banyak juga yang mempunyai kemampuan read and write. Jadi tidak hanya membaca tetapi digunakan juga untuk menulis. Dalam arti kata menulis dan membaca secara berulang seperti halnya sebuah disket gitu. Kemudian bentuk track pada CD-ROM ini adalah spiral atau track ini akan terus menyambung mulai dari bagian luar melingkar sampai ke bagian dalam. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah magnetic disk ya, di mana magnetic disk ini adalah media penyimpanan yang digunakan pada peralatan atau penyimpanan magnetik yang dilapisi dengan logam oksida ya. Yang berarti jika dibiarkan pada bidang yang mengandung magnet secara permanen akan menjadi magnet. Nah, penggeraknya itu menggunakan motor atau kalau kita biasa dengar itu seperti atau disebut dengan spindle ya atau motor penggerak disk tersebut gitu. Jadi untuk memutar media pada kecepatan tinggi. Makanya biasanya kemampuan motor ini dengan kecepatan yang tinggi berarti akses informasi atau data yang ada di dalamnya juga semakin cepat gitu. Nah, kemudian untuk karakteristiknya secara fisik bisa terdiri dari sebuah piringan disk atau floppy disk, ini sudah jarang kita temui. Kemudian terdiri dari kumpulan beberapa piringan atau cakram gitu ya, atau seperti apa piringan disk gitu, yang disebut biasa kita temui di hard disk. Ini dapat diakses secara langsung atau direct
Nah, akses dilaksanakan atau dilakukan oleh read and write head yang tersedia pada masing-masing permukaan piringan. Permukaan setiap piringan dibagi menjadi track yang merupakan lingkaran konsentris atau sepusat. Permukaan tiap cakram terbuat dari bahan besi yang mudah dimagnetik dan setiap track dibagi menjadi sektor-sektor. Nah, sektor atau blok ini merupakan unit penyimpanan yang dapat dialamati. Nah, nomor track maksudnya yang sama di setiap permukaan piringan apabila dihubungkan secara virtual akan membagi apa yang dikenal sebagai silinder. Demikian materi yang saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi dengan materi-materi yang selanjutnya. Tetap stay di sini di mata kuliah Sistem Organisasi Berkas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.